Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Gas. Bagaimana tanggapan teman-teman perihal tentang upload saya video saya pagi menjelang siang hari tadi yang bertemakan tim kuasa hukum Pak Jokowi kocar kacir akibat si saudara Rismond dan kawan-kawan. Sore ini teman-teman kita mau ulas kembali ulang ketika seorang Pak Kasmujo yang berkata jujur, dan ketika mungkin Pak Jokowi berbicara ya, ketika ada kunjungan Pak Jokowi dan Pak Kasmujo dipanggil dan katanya berterima kasih atas dedikasi dan dukungan serta sehingga Pak Jokowi bisa menjadi presiden ya, bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Namun teman-teman, di usia Pak Kasmujo yang sudah semakin rentah ya, dengan tegas mengatakan, kita tonton videonya. Kenalkan Pak, saya Rismond Sianipar Pak. Rismond Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Ya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong, berarti bukan pembimbing skripsi, jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf Pak. Maaf. Maaf nggak bisa ya. Yang layak terbongkar kebenaran Bu ya. Cuma mau konfirmasi aja Bu. Tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Kita live lagi ya, menceritakan kemarin ya betapa tertekannya ya. Saya iba juga ya dengan kondisinya Pak Kasmujo ya. Terima kasih atas kejujurannya dan keterbukaannya dan menerima kami ya kan. Menerima saya dan Pak Tim Sentana, Pak Janes Siahaan dan Pak Michael Sinaga. Mengereja harahap koras. Apa ya, Pak Kasmujo kemarin sepertinya tertekan ya. Hak kebebasan berpendapat, kebebasan membela dirinya itu sepertinya kok malah diwakilkan oleh Fakultas Kehutanan UGM ya. Padahal Pak Kasmujo kan sebagai dosen senior ya kan, dosen senior yang berhak untuk membela dirinya, mengatakan apa yang dialaminya, dirasakan, dipikirkan. Jadi kemarin itu saya cukup iba ya, iba sekali dengan kondisi Pak Kasmujo ya, tapi senanglah Pak Kasmujo akhirnya bisa diwawancarai dikit ya tentang bahwa beliau bukanlah dosen
pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo. Jadi ya itulah ya kemarin poin yang sangat jelas ya yang diutarakan oleh Pak Kasmujo. Semoga ini menjadi informasi bagi kita semua dan informasi tersebut juga diperkuat oleh Bu Kasmujo ya. Tentu kalau sebagai istri tentu menerima informasi ya dari suaminya tentang pekerjaannya ya, terutama dosen banyak waktu bersama dengan istri karena rutinitas pekerjaannya tidak terlalu banyak ke luar kota. Jadi hal-hal pekerjaan terutama ya kemarin kan sempat disangkal oleh Pak Jokowi ya bahwa meskipun pada tahun 2017 ya dari dialog di video itu Pak Kasmujo kan di situ ya publik mempersepsikan Pak Kasmujo pembimbing skripsi, Pak Jokowi adalah dosen mahasiswa yang dibimbing skripsinya, makanya datang bolak-balik galak sekali ya sehingga selesai skripsinya kan publik di situ bahkan wartawan pun jurnalis menyimpulkan bahwa banyak sekali tulisan-tulisan jurnalis ya mengatakan atau menyimpulkan dari dialog tersebut bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Joko Widodo dan disangkal oleh Pak Jokowi ya tahun 2025 jauh sekali ya menyangkalnya ya setelah ribut-ribut masalah skripsi palsu dan ijazah palsu ini, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang tahun 1985 yang sangat modern dengan teknologi cetak, teknologi dengan word processor yang sampai sekarang saja kita rekonstruksi masih sama ya pakai word processor Windows 10 atau Windows 11 ya. Yang bayangkan itu ya. Jadi dengan ribut-ributnya itu Joko Widodo akhirnya mengaku ya bahwa pembimbing skripsinya bukan Pak Kasmujo. Nah, di situ udah satu ya ketidaksesuaian, kejanggalan. Yang kedua, dikatakan bahwa pembimbing akademik saya adalah Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing saya, begitu kata Pak Jokowi untuk mengoreksi ya. Tetapi ternyata kemarin ya koreksi dari Pak Jokowi itu pun disangkal oleh Pak Kasmujo sebagai dosen Fakultas Kehutanan UGM ya mengatakan bukan. Saya tanya pertama, dosen pembimbing skripsi bukan, jelas bukan. Dosen pembimbing akademik bukan, dua kali jawabnya sebelum nutup pintu ya. Jadi koreksi dari Pak Joko Widodo itu disanggah ya, disanggah mentah-mentah, disangkal mentah-mentah oleh Pak Kasmujo. Ya, jadi Pak Kasmujo ini adalah the hero of the year, ya, pahlawan kejujuran tahun 2025. Pak Kasmujo lah pahlawan kebenaran dan kejujuran pada tahun 2025. Bukan kita semua, ya, tetapi Pak Kasmujo berani, ya, meskipun saya banyak tekanan, ya, apalagi dari para buzzer termul, ya, sadis-sadis sekali bahasanya, banyak kotor, ya, banyak tekanan, tetapi tetap berpikir bahwa kebenaran itu harus diungkapkan. Jangan ada lagi korban di penjara akibat ijazah skripsi Joko Widodo ini. Setelah Rismond dan kawan-kawan melakukan survei langsung ya ke lapangan, nah, di mana mereka menjumpai Pak Kasmujo dan kita dengar sendiri jawabannya. Bahwasanya Pak Kasmujo menyangkal bahwasanya dia bukan dosen pembimbing dan akademik. Lagi-lagi teman-teman, ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Namun teman-teman, pagi ini katanya ada dengar kabar Santana dan Rismond dan kawan-kawan langsung survei ke
Perpustakaan Jogja yang punya koran Kedaulatan Rakyat 1980. Namun sepertinya teman-teman tidak dapat saya ikuti ya. Tidak dapat diupload, tidak dapat di copy, dan hasilnya seperti ini terus teman-teman. Nah, dari tadi ya, apakah ada penghambatan saya tidak tahu. Jadi kita nggak bisa mengikuti liputan mereka ketika mereka berkunjung ke perpustakaan Jogja. Jadi intinya teman-teman, mungkin nanti kita bisa ikuti ya. Namun kita sekarang masuk ke channelnya Refli Harun. Ketika ada seorang kader PDIP sudah menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi tersebut dibuat di Jalan Pramuka, rapatnya di Cikini. Wow. Dan kali ini coba kita ikuti ya. Ada janji Kapolri bahwasanya perihal tentang ijazah Pak Jokowi akan dibuka secara terang benderang dan dilakukan secara independen ya. Itu pengakuan Pak Kapolri. Bagaimana tanggapan teman-teman? Namun sebelum ditanggapi, kita masuk dulu ke channel abang kita Refli Harun. Hal terkait janji Kapolri untuk bersikap presisi atau profesional dalam penyelidikan soal ijazah palsu atau penanganan ijazah palsu. Nah, pertanyaannya adalah ada hal yang ditantangkan oleh Roy Suryo, yaitu ujian 1 pertama Polri presisi, banyak termul ternak melino sebar hoax dibiarkan saja. itu sebagai yang dimuat koran bukan presisi tapi persuasi ya, dan media-media lainnya yang serupa sesungguhnya yang memuat tulisan Roy Suryo di berbagai tempat dengan beda-beda judul, tetapi judul asli dari Roy Suryo itu sama ya. Jadi ini judul aslinya memang begitulah, dan saya ingin membacakan di judul aslinya, yaitu ujian 1 dalam kurung pertama Polri presisi, banyak termul ternak Mulyono sebar hoax dibiarkan saja, tanda tanya oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Oke, coba kita bacakan ya. Kira-kira Anda bakal percaya nggak yang namanya Polri akan presisi, akan profesional dalam menangani kasus ijazah ini? Sobat-sobat, setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh saudara atau abang kita Refli Harun ya, perihal tentang presisi dari Kapolri yang berjanji akan independen dan profesionalis di dalam penyelesaian ijazahnya Pak Jokowi ya. Ini juga akan saya baca dari portal pekalongan.com. Presisi, banyak termul ternak Mulyono sebar hoax dibiarkan saja ya. Pertama-tama, mengapa judul tulisan ini adalah ujian 1 atau pertama? Karena sebenarnya sangat jelas ada kaitannya dengan tulisan sebelumnya kemarin, Kapolri janji akan presisi dalam kasus ijazah palsu. Kita tunggu dan biar seluruh rakyat Indonesia jadi saksi. Di mana-mana banyak sekali komentar pembaca yang bersikap skeptis di atas sulit dilakukan. Karena menurut netizen, Kapolri pernah bersama-sama dengan Jokowi ketika masih wali kota Surakarta selaku Kapolresnya. Jadi sulit. Meski saya ingin menaruh pandangan optimis dan mencoba positif dalam merespon statement atau baca janji Kapolri yang disampaikan Kamis tanggal 12 bulan 6 2025 di Mabes Polri kemarin, namun memang semua berpulang kepada mereka masing-masing. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman percaya atau yakin Kapolri atau katakanlah penegak hukum, khususnya Polri akan presisi atau profesional dalam hal penanggulangan atau penyelesaian ijazah Pak Jokowi? Karena sama halnya ketika Barreskrim Polri memberitahukan bahwasanya ijazah Pak Jokowi identik dengan dan langsung divonis asli. Apa seperti itu? Dan katanya identik dengan pembanding. Sementara pembanding tersebut tidak diberitahukan pembanding ijazah nomor berapa. Atau ketika dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan kembali pengecekan secara forensik, mereka tidak menemukan identik. Malah
yang identik adalah sesama pembanding tersebut. Namun ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Bagaimana mau jadi presisi Pak Kapolri? Bayangkan kalau hal seperti ini tidak terselesaikan. Mau dibawa kemana negara kita? Waduh. Bagaimana teman-teman? Tulis di kolom komentar, apakah Anda yakin Kapolri atau seperti statement Kapolri tadi, bahwasanya Polri akan presisi terhadap perihal tentang ijazah Pak Jokowi. Kita tunggu jawaban teman-teman melalui postingan ini dan di komentar, agar semua teman-teman kita yang menebar hoax, yang katanya kita dituduh menebar hoax, tidaklah. Kita memberikan argumen dan narasi lengkap dengan data-datanya, sama halnya seperti Rismond dan kawan-kawan. Baik teman-teman, kita kembali lagi bersama channel selanjutnya. Sebentar teman-teman, saya nggak bisa mengupload ya ketika Rismond dan kawan-kawan OTW ke perpustakaan untuk mencari koran kedaulatan rakyat. Kita hanya bisa visualnya aja teman-teman. Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Semoga nama Pak Jokowi ada ya di situ ya, sesuai dengan yang disebutkan Pak Dirtipidum. Ya, apakah benar puasa atau pasa? Kalaupun ada, apakah benar sarjana kehutanan atau sarjana muda kehutanan? Kan begitu, ya kan? Inilah cek fakta partisipasi publik dalam memeriksa semuanya. Jadi kalau ada yang bilang ini penyidik, sok penyidik, memang siapa kau ngatur-ngatur saya? Ya, uang-uang saya juga ya, pergi sendiri, ya kan? Transport sendiri, menginap sendiri, ya, apalagi pengacaranya itu melarang-larang, ya. Katanya apa orkestrasi terstruktur. Memangnya siapa kamu? Ya, jangan fitnah kalian. Ya, saya datang sendiri, biaya sendiri. Mana Pak? Pak Janes. Sapi dari Malioboro. Wah itu benar-benar kamera wartawan ya, Pak Janes. Mana kartunya Pak? Mana coba? Tunjukkan. Wartawan senior. Nah, ditunjukkan dong. Kartunya asli. Kartunya asli. Bukan palsu. Berani ditunjukkan ke publik. Margait. Ini Pak Michael nih, apa gak ini? Ya, ini Santana TV. Wartawannya? Wartawannya asli. Asli ya, oke. Bahkan saya itu wartawan utama. Jadi kita itu di sini bukan meneliti, tapi Coba kita percepat teman-teman ya. Sebentar ya. Tugas wartawan tuh ya. itu social content. Nah, ini cerah kali HP-nya bagus. Namanya iPhone ya. bentar ya. Bentar teman-teman. Baik, mereka sudah di perpustakaan ya. Mereka akan melihat koran 1980. Tuh 1986 ya. Mereka sudah di perpustakaan, Rismond dan kawan-kawan. Kita hanya bisa live dari live dia ya, karena kita nggak bisa ambil langsung karena live-nya belum selesai. Jadi kita juga ikuti live per live. Ini 1985. Ternyata ada koran teman-teman disimpan di perpustakaan. Lihat bentuk kertasnya. Nih. Nah, ini dia. Bentar ya. Begitu hebatnya Rismond dan kawan-kawan. Apalagi nih, setelah Rismond dan kawan-kawan menjumpai Pak Kasmujo, tim kuasa hukumnya kocar kacir. Malah katanya kesana kemari, katanya kesana kemari. Wow, lengkap nih semua teman-teman. Sahabat para subscriber, kita ikuti ya walaupun live-nya dari HP ya, karena saya nggak bisa upload atau download. Sambil makan siang di warung waktu ngekos di Jogja. Oh ini panas.
1985. Bukan setua ini loh. Nih, Saudara Rismon sudah membuka surat kabar Setua ini. Koran Kedaulatan ya, sebentar. Bentuknya 1985, 1985. 85 udah setua ini ya. Apa ini? Rabu Wage 2 Januari 1985 9 Bagda Mulut 1917. Bagda Mulut ini bahasa Jawa loh kan? Tahu? Tapi betul banget ya. Bisa. Betul banget ya. Kertasnya sudah benar-benar terdekomposisi, degradasi. Apakah penyidik yang kita kemarin datang ke sini? Tes. Kalau nggak ada. Oh berarti kita harus ke Bangku Bumi, Lek. Ke Bangku Bumi katanya lengkap. Kemarin sana kantornya sana yang kemarin perpustakaan. Oh iya Pak, ya Pak. Oh di situ nggak ada digital. Sudah cari Pak. Oh, Bapak nggak mau masuk lagi? Oh enggak. Oh coba lihat versi digital. Di mana? Ada. Oh, udah dicek tadi. Oh, yang khusus 1980 ada. Oh. Udah. Oh, tapi versi digital ya. Oh, ya. Oh, khusus 1980 dimasukkan ke digital. Kita percepat teman-teman ya. Pustakaan sana ya. Bangku Bumi. Mohon maaf ya karena saya nggak bisa download. Saya udah coba semua aplikasi, saya nggak bisa download. Oh ini Maret, dia Juli Pak, Juli. Oh alah, Baik, Mas. ini Saudara Rismon Maksudnya membuka tanggal H-1, H+1-nya. Kalau ini oh iya. Ini apa kali ya, pustaka. Nah ini kan Kamis 14 Safar 1912. Safar itu bahasa Jawa nggak kan? Kalau tadi yang kita akses di digital itu pakai puasa bukan pasa ya. Tapi di versi digital ya, yang digital berarti ini tanggal berapa ini? Ini yang Januari sampai Maret. Terus 1980. Yang ini Oktober, Desember. Berarti yang diamankan April sampai September, Pak. Satu bendel gini. Iya. Jadi diamankan satu bendel gini mulai dari April sampai September. Diamankan banyak kali. Iya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan nggak ada. Iya, yang ada sampai Oktober atau Desember. Karena laporan yang tidak kembalikan dong. Dari sini sudah mengerti apa ini tidak kembalikan. Bertiga maka memang perbuatan tidak kan. Ini loh, itu. Tapi bulan Oktober
Dulkangida 1912, ya kan? Rabu Kliwon 10 Oktober 1980. Sayang ya, yang benda labanya udah diamankan memang sudah sangat rapuh sih, ya kan? Sudah sangat rapuh, Mbak ya. Udah berapa tahun ya? Berpuluh tahun udah. Kita hanya menemukan Warnanya aja versi sudah digital, beda tuh. ya, untuk 18 Juli 1980. Tadi juga daftar namanya juga sangat blur ya, gabung kali gitu loh. Untuk daftar nama yang ada seseorang bernama Joko Widodo itu kok daftar hasil itu nyeken atau apa itu, Pak? Enggak kok, yang lainnya enggak blur, tapi khusus daftar nama masuk UGM itu fakultas bukan, maksudnya khusus halaman itu kok blur, gabur. Enggak, apa tadi bukan, ukuran fontnya juga hampir sama kok dengan ukuran font dari AR. Oh gitu ya? Enggak kok, khusus nama-nama itu kok apa dia kabur gitu. Ya, Pak Janis, tadi dari versi digital ya, khusus untuk daftar nama itu kabur dari kabur. Nah itu makanya kabur atau dikabulkan, karena untuk menyembunyikan manipulasi itu biasanya dengan pengaburan gitu loh. Sama seperti kasus Jessica Wongso, video CCTV-nya dikabulkan gitu loh. Untuk menyembunyikan hasil rekayasa biasanya dilakukan dengan pengaburan. Ya, tadi ada yang janggal sih, meskipun itu persepsi saya ya. Tadi daftar penerimaan mahasiswa UGM 18 Juli 1980 itu kok khusus lembaran itu saja yang kabur ya, gitu loh. Kok kabur kali gitu loh. Bah. Seperti kasus Jessica Wongso kan, video CCTV itu ya dimanipulasi itu dengan cara dikaburkan, ya kan? Dengan erase soft dan remake. Kalau gambar diam lebih gampang lagi ya dimanipulasi dengan cara pengaburan. Gitu. Gambar bergerak saja atau video digital saja gampang dimanipulasi, apalagi cuma gambar diam atau citra digital ya. Makanya kita ingin melihat versi analognya kan gitu. Karena versi digital ini kan ya kalian tahu sendiri lah. Dan yang paling aneh, kenapa harus kabur di posisi yang daftar nama itu? Dititip sama aku. Iya kan? Itu lagi. Kenapa harus kabur juga? Ya. Baik teman-teman, nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Coba kita apakan dulu, karena dari tadi saya nggak bisa download. Entah mengapa saya nggak tahu, atau mungkin karena mereka langsung like dulu, atau mereka takut, atau ada yang sabotase. Sebentar teman-teman. Saya perlu jelaskan teman-teman, ketika Rismond dan kawan-kawan berada di perpustakaan umum untuk melihat yang di Jogja ya, untuk melihat atau koran yang kemarin disampaikan oleh Bareskrim Polri, yaitu koran Kedaulatan Rakyat. Nah, 18 Juli 1980. Sampai sekarang hasilnya mereka belum menemukan teman-teman. Ya, sampai sebegitu detailnya mereka untuk bisa mencari data-data agar lebih menguatkan apa yang mereka sampaikan. Semoga saja teman-teman Rismond dan kawan-kawan menemukan apa yang harus memang perlu kita beritahukan lewat beberapa media ya, ataupun lewat live-nya Rismond beserta juga live kita masing-masing.
Oke, begitu saja teman-teman di akhir sore ini ya, konten saya di sore hari ini yang bisa saya berikan ketika Rismond dan kawan-kawan langsung menuju TKP tempat di mana disimpan data-data koran yang memang ketika saat itu ada nama Pak Jokowi. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.